Halo teman-teman, balik lagi di Espasio Indonesia dan kali ini seperti biasa selamat datang dari sudut tribun dan karena kompetisi sudah mulai artinya kita akan membersamai Persipura Jayapura. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video-videonya Espasio Indonesia terutama untuk segmen dari sudut tribun dan episode kali ini kita akan bahas pertandingan pertama Persipal melawan Persipura Jayapura yang baru saja tadi selesai. Oke, ketemu lagi dengan saya Victor dan kita akan bahas bagaimana jalannya pertandingan terutama lawan Persipal yang diselenggarakan hari Sabtu ini, dan ini menjadi pertandingan pertama yang kemudian menarik karena terutama di babak pertama di mana dua tim masih sama-sama menyesuaikan gitu ya, dan ada yang kita langsung bahas saja. Ada yang menarik di pertandingan tadi yaitu bagaimana Persipura langsung berusaha menekan. Ada beberapa poin yang bagus yang saya catat selama pertandingan babak pertama, yaitu defensive line kita tinggi, pressing kita sudah cukup baik menurut saya. Ketika sudah sampai di sepertiga lapangan lawan, bolanya lepas langsung pressing, nah itu bagus. Dan yang menarik adalah hidupnya sayap kiri kita di babak pertama dan bagaimana peran back kita yang pemain asing itu sangat baik sekali, baik membangun serangan dari bawah maupun kemudian di babak kedua jadi striker gitu ya. Dan Silva bagus sekali mainnya tadi. Kemudian kita punya sayap-sayap yang cepat, bagaimana kemudian Majar juga bagus sekali tadi mainnya. Tentu levelnya masih bisa sangat ditingkatkan. Todd Ferre cukup baik tapi perlu penyesuaian, dan banyak pemain-pemain yang kemudian di pertandingan pertama ini memberikan permainan-permainan yang menurut saya sudah cukup pede walaupun hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita ya. Tentu kita berharap 3 poin, tapi ya memang mungkin masih masih pertandingan pertama, jadi masih sama-sama motivasi tinggi begitu. Biasanya pertandingan dan konsistensi akan muncul di pertandingan ketiga atau keempat, sudah mulai dari sana. Nah, itu di babak pertama. Banyak peluang juga tapi belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Matteo Silva cukup ditutup dengan rapat, 2-3 back menutup Matteo, dan yang menarik adalah Victor Pae bermain sangat bagus sekali sore hari ini, taktis walaupun sempat hampir ada blunder tapi selalu berhasil menghentikan semua bola yang masuk ke kotak 16 Persipal, dan itu menyulitkan kita. Sementara di babak pertama kita tidak memiliki banyak kreativitas untuk membangun serangan, dan banyak crossing yang tidak berhasil atau selalu putus di pertahanan Persipal. Walaupun Persipal sangat dalam sekali, tapi kita juga tidak bisa memunculkan kreativitas lain dalam menciptakan peluang atau gol. Kebanyakan akan bermain atau dilempar ke sayap kemudian akan mentok ke belakang dan crossing. Itu selalu dilakukan, dan ya sebenarnya beberapa kali sudah kelihatan hasilnya kalau tidak akan berhasil, tapi masih dilakukan. Nah, itu mungkin ke depan bisa jadi alternatif, dan saya yakin pelatih juga sudah tahu apa yang harus dilakukan di pertandingan kedua besok. Nah, yang menarik di babak itu yang babak pertama. Babak kedua masuknya 3 pemain, Kelly Stroyer, Boa Solosa, dan Rino, memberikan dampak yang juga cukup bagus ke depan. Pergerakannya makin lincah, dan ditambah keluarnya Kakak Ruben Sanadi keren banget. Semua serangan yang efektif berawal dari dia, tapi sekali lagi langsung dari sayap crossing dan tidak pernah berhasil. Tidak cuma Kakak Ruben ya, beberapa kali dicoba sama semua pemain dan belum ada yang menggunakan atau berani shoot dari luar kotak penalti, walaupun itu bisa jadi alternatif, tapi memang Persipal rapat sekali tadi, jadi opsi itu nggak muncul mungkin ya. Dan di babak kedua yang menarik adalah serangan jadi lebih cepat, Kelly Stroyer terutama
Kemudian pemain tengah jadi lebih hidup dengan ditariknya kakak Ruben Sanadi dan masuknya Yoku. Nah, ini juga memberi dampak yang lumayan. Yang perlu mendapat kredit sebenarnya adalah Majar. Takuya oke, tapi mungkin kurang maksimal. Dan Ramai masih perlu penyesuaian ya. Semoga di pertandingan kedua dan ketiga bisa memberikan performa yang baik. Overall semua masih dalam kondisi yang penyesuaian walaupun sudah melampaui 5, 7, 8 pertandingan dicoba, tapi inilah the real competition dan perlu diingatkan cuman sedikit yang bisa langsung lolos untuk ke Liga 1. PR yang cukup banyak yang harus dilakukan sama coach Ricardo Salampesi, tapi kami percaya akan ada perubahan di pertandingan kedua dan pertandingan ketiga. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih teman-teman, itu aja dulu, nggak ada highlight di belakang, jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Harapannya perbanyak kreativitas dan cara ngegolin ya, nggak cuman crossing kalau gagal terus masih terus dilakukan. Semoga ada opsi-opsi lain. Terima kasih, salam Persipura, salam merah hitam, ciao. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.